warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriana Anggraini, NIM 19325.059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Saya bersama rekan saya, Vidya, di sini untuk memaparkan sebuah materi dan sekaligus tanya jawab atas materi kecocokan kepemimpinan dalam struktur organisasi dan kecocokan kepemimpinan atas lingkungan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Sekarang kita mau bahas apa dulu nih, Kak? Oke, untuk yang pertama kita bahas tentang kepemimpinan, kecocokan kepemimpinan dengan struktur organisasi. Tapi sebelumnya kita harus tahu teori dan arti penting kepemimpinan itu sendiri. Kamu mau tahu nggak? Boleh. Oke, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, secara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seseorang seniman ahli, pengrajin, atau praktisi. Nah, dalam hubungan ini sang ahli ini diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi tersebut. Nah, tadi itu adalah teori dan arti penting kepemimpinan. Sekarang, apa itu organisasi sendiri? Kamu mau tahu nggak? Oke, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas-batas yang relatif dapat didefinisikan yang bekerja relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan kakak apa itu arti kepemimpinan dengan pengertian organisasi. Sekarang apa sih hubungan dari keduanya? Oke, hubungan antara kepemimpinan dengan organisasi yaitu jika terbentuknya sebuah organisasi, maka sebuah organisasinya tersebut harus memiliki sebuah kepemimpinan atau pemimpin atau ketua untuk mengatur jalannya organisasi dengan dibantu oleh anggota yang lainnya. Nah, dalam organisasi kepemimpinan itu penting banget. Kenapa? Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Kak, aku mau nanya. Oke. Apa pengaruh dari kepemimpinan dalam organisasi? Pengaruh kepemimpinan dalam organisasi yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Karena kepemimpinan memiliki peran sebagai koordinator, motivator, dan katalis yang akan membawa organisasi pada puncak keberhasilan. Sedangkan apa saja struktur kepemimpinan dalam organisasi? Oke, struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antara karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis, manajer, atau seorang pemimpin.
Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan, yakni struktur kepemimpinan horizontal yang sejajar dan kepemimpinan yang bersifat vertikal atau atas bawah. Mengapa kepemimpinan itu sangat penting? Alasannya yang paling utama mengapa sebuah leadership sangat penting adalah untuk membangun tim yang solid. Visi dan target dari sebuah kelompok tentu harus dicapai dengan kerja keras. Dengan kepemimpinan yang baik, tentu kesolidan dan kerja sama tim akan terbentuk secara baik pula. Nah, mengapa kepemimpinan menjadi topik penting untuk dipelajari? Leadership atau kepemimpinan akan membangun karakter dan melatih skill seseorang. Semakin cepat dilatih, maka semakin banyak dan kuat karakter yang terbentuk serta skill yang dikuasai. Itu arti penting kenapa harus dipelajari. Itu. Oke, sekarang materi yang kedua, yaitu materi tentang kecocokan kepemimpinan dengan lingkungan. Tapi sebelumnya kita harus tahu lingkungan sosial itu apa. Lingkungan sosial itu adalah kondisi sekitar tempat kerja, baik secara fisik maupun non-fisik, yang dapat memberikan rasa nyaman, sejuk, damai, dan tentram. Lingkungan sosial juga berarti segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan sosial itu harus diketahui dan diperhatikan yang berpengaruh besar terhadap semangat dan kegiatan kerja antara lain pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, penerangan, musik, keamanan, dan kebisingan di tempat lingkungan kerja itu. Nah, kepemimpinan seorang atasan yang disikapi secara positif oleh karyawan akan dapat menumbuhkan penilaian bahwa atasan dirasa mampu memimpin karena memiliki keterampilan serta mampu membina hubungan baik dengan para karyawannya. Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawannya. Lingkungan sosial yang kondusif dan penuh dengan suasana kerja sama dalam semakin menunjang kinerja dari karyawan tersebut. Nah, terus dengan lingkungan sosial yang memenuhi syarat sebagaimana yang udah aku sampaikan di atas, pegawai akan merasa nyaman, tenang, senang, betah bekerja, dan gairah yang kerja akhirnya dapat menaikkan produktivitas kerja. Lingkungan sosial yang kondusif dapat memberikan rasa nyaman dalam diri karyawan ketika sedang melaksanakan pekerjaannya atau sedang melaksanakan tugasnya, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat berjalan dengan maksimal dan dapat memenuhi tujuan perusahaan. Oke, sekarang ada nggak yang mau kamu tanya? Ada. Apa tuh? Jadi contoh kepemimpinan yang baik di tempat kerja apa itu, Kak? Contoh kepemimpinan yang baik di dalam tempat kerja yaitu membantu menciptakan suasana lingkungan kerja yang menyenangkan, peduli terhadap orang-orang yang bekerja bersama Anda, terimalah kesalahan dan berikanlah pujian dan hargai usaha yang mereka lakukan gitu. Terus apalagi yang mau kamu tahu? Aku mau nanya, apa saja jenis kepemimpinan di dalam dunia kerja? Oke, jenis kepemimpinan dalam dunia kerja yang aku ketahui ya beberapa di antaranya yaitu kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan otokraktis, kepemimpinan karismatik, dan masih banyak yang lainnya. Oke, Kak, yang terakhir pertanyaannya, tips menjadi seorang kepemimpinan yang baik bagi semua orang. Tips menjadi seorang pemimpin yang baik. Aku kasih tahu ya,
Pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeleneh atau yang secara inian yang baik lah ya. Pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis. Pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan. Pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitarnya. Pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar. Lalu, pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain. Selanjutnya, pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya sendiri. Pemimpin yang baik tidak pernah lupa untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi yang lain, terutama bawahannya. Dan pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Terakhir nih, pemimpin yang baik jarang terlihat ragu. Gitu tipsnya. Oke, ada lagi nggak yang mau kamu tanya? Itu sudah cukup, Kak. Oke, siap. Karena sudah cukup, berarti sekian dari pemaparan materi dan sekaligus tanya jawab dari kami. Terima kasih Vidya atas waktunya. Dan yang lainnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.